Priangan.com sudah mulai menyoroti statement-statement Kang Deddy Mulyadi terkait khususnya urusan intoleran. Kang Deddy mengatakan ada dua kelompok penyebab masyarakat Jawa Barat itu intolerannya tinggi se-Indonesia. Yang pertama kelompok urban, yang kedua kelompok migran. Di thumbnailnya disebutkan apakah ini maksudnya habaib? Ada Rizik Syihabnya juga ditempelkan. Coba kita dengarkan dulu nih statement dari Priangan.com di YouTube ya. Orang Jawa Barat itu toleran, cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu kaum biar lebih jelas. Nah, pakai ini dulu. Pakai JBL biar jelas ya. Jawa Barat itu toleran, cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Gerindra, Deddy Mulyadi, menyinggol dua pihak yang menjadi biang tingginya kasus intoleransi di Petar Sunda. Saat tampil dalam debat kedua Pilgub Jawa Barat yang digelar di Cirebon pada 16 November 2024, Deddy menyebut dua entitas sebagai pelaku intoleran, yakni kaum urban dan kaum migran. Namun, mantan Bupati Purwakarta itu tidak menjelaskan dua entitas tersebut secara detail. Urban, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti orang yang berpindah dari desa ke kota, sedangkan migran adalah orang yang melakukan migrasi. Adapun migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat atau negara ke tempat atau negara lain untuk menetap. Apakah kaum migran yang dimaksud Deddy Mulyadi adalah mereka yang dalam tanda kutip datang dari tanah Arab yang kemudian menjadi tokoh agama di Republik ini? Apakah kaum migran itu adalah mereka yang disebut Habib? Dalam salah satu kesempatan, Deddy Mulyadi menjelaskan ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda, yakni ketertarikan dirinya dengan leluhurnya. Menurut Deddy, anak-anak saat ini tidak tahu siapa buyutnya, tidak tahu siapa leluhurnya, dan berasal dari mana. Deddy menilai ada upaya sistematis untuk menghilangkan ikatan emosional orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Kepada siapa pernyataan Deddy itu dialamatkan? Oke, biar saya bantu jawab nih yang dari Priangan.com. Kepada siapa pernyataan Kang Deddy itu dialamatkan? Apakah kepada para habaib? Apakah kepada Rizik Syihab CS? Saya yakin masyarakat Jawa Barat sudah mengantongi jawabannya, sudah tahu jawabannya. Cek aja di setiap panggung-panggung ceramah. Bagi saya iya, tujuan Kang Deddy Mulyadi memang kepada kelompok-kelompok itu, salah satunya. Kenapa? Kita lihatlah di panggung-panggung ceramah seperti apa model ceramah mereka. Merusak moral, adab, akhlak masyarakat kok, bukan memperbaiki akhlak. Revolusi akhlak mereka yang harus direvolusi akhlaknya duluan tuh.
Jelas itu dan nyata. Dan tentunya masyarakat Jawa Barat sudah paham itu sekarang, karena ada keseimbangan informasi. Maka tak laku menyerang Deddy Mulyadi sekarang pakai isu agama. Kenapa? Karena komparasi Kang Deddy pakai sikap kepada masyarakat seperti apa. Tidak akan pernah narasi itu mengalahkan fakta. Tak akan pernah. Tak akan pernah. Mungkin masyarakat tidak akan melawan seorang yang ngaku ulama itu, yang menghardik habis-habisan Kang Deddy Mulyadi, apalagi disandarkan pada kepentingan politik. Tetapi sikap masyarakat nanti di pencoblosan dan sekarang di survei itu sikap masyarakat yang jelas dan nyata. Artinya dari dulu mungkin sebetulnya ada masyarakat itu bimbang. Ini orang bener nggak sih? Ini mereka bener nggak sih? Bener nggak akan membimbing masyarakat selamat di dunia wal akhirah? Kan tugas ulama demikian. Karena belum ada pemantiknya, tidak ada media sosial yang kemudian bisa mengimbangi informasi. Akhirnya, meskipun hati menolak tetap ikut. Kenapa? Karena dianggap ulama itu bisa, akan, dan harus membawa masyarakat selamat di dunia wal akhirah. Meskipun keluar fatwa-fatwa politik. Itu faktanya. Tapi sekarang beda. Ada sekali lagi keseimbangan informasi. Kang Deddy dituduh musyrik, cek di Purwakarta. Kita bisa melacak Purwakarta seperti apa ketika kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Dan masyarakat akan paham mana ekspresi agama, mana ekspresi budaya. Selama ini yang kemudian dianggap musyrik itu oleh mereka adalah ekspresi budaya. Ekspresi agama enggak ada satupun disebut. Banyak ekspresi agama Kang Deddy Mulyadi. Banyak. Dan masyarakat tahu sekarang semua. Karena sekali lagi ada keseimbangan informasi. Haji, umroh, membangun masjid, merubah kawasan prostitusi menjadi taman yang begitu indah, masjid yang begitu megah, mengeluarkan kebijakan anak sekolah, itu baca tulis Al-Quran, baca kitab kuning, itu kan fakta. Dijadikan kebijakan loh. Nggak ada di Indonesia ini yang menjadikan kitab kuning sebagai kebijakannya pemimpin ya untuk dibaca di sekolah. Nggak ada. Yang ngakunya paling beragama sekalipun tak ada. Di Jawa Barat beberapa periode kan dipimpin oleh yang diusung partai yang katanya ngeklaim sebagai Islam, partai Islam. Mana ada kebijakan di sekolah membaca tulis Al-Quran, baca kitab kuning? Tak ada. Tak ada. Padahal itu untuk penguatan materi-materi keislaman anak sekolah. Dan itu harus. Mana ada orang yang ngaku muslim, bahkan diusung oleh partai paling Islam, klaimnya seolah-olah seperti itu, mengeluarkan kebijakan kalau dia jadi pemimpin, anak sekolah itu bukan hanya belajar teori, tapi belajar ke ladang, ke sawah, berkebun, beternak. Mana ada? Tak ada. Deddy Mulyadi melakukan itu. Itu ekspresi saya kira agama, bukan hanya semata kebijakan yang tanpa dilandasi keimanan. Itu landasan keimanannya kuat. Tahu problem masyarakat, tahu problem anak sekolahan seperti apa, dan dijadikan kebijakan. Dan masyarakat tahu itu karena sekali lagi ada media sosial yang mengkabarkan itu semua. Sehari-hari Kang Deddy Mulyadi bagus itu divideokan, membantu orang apa segala macam. Kenapa? Untuk melawan narasi-narasi sampah. Harus seorang Deddy Mulyadi terus aktivitasnya itu divideokan. Kenapa? Satu, saya kira melawan fitnah-fitnah dengan fakta. Narasi tuduhan itu dengan fakta. Bagaimana kepada masyarakat Jawa Barat khususnya. Seperti itu. Jadi apakah ucapan Kang Deddy Mulyadi kepada orang-orang itu? Ya iyalah. Kepada siapa lagi? Mereka ada nggak orang Cina yang membanggakan leluhurnya di sini? Saya punya. Ada. Orang Amerika
orang Jepang, orang mana-mana yang selalu ada. Hanya itu tuh, kelompok itu tuh. Nggak apa-apa membanggakan leluhur mereka, tapi jangan sampai tidak menghargai leluhur kita. Nggak apa-apa membanggakan budaya mereka, tapi jangan sampai mencaci maki, mencederai, menghardik, menyalahkan budaya kita dan tradisi kita. Itu aja kok, per-peran. Silakan hidup di Jawa Barat, tapi jangan sampai merusak moral, akhlak, dan adab masyarakat Jawa Barat. Sekarang kalian sudah tak bisa lagi seperti itu. Kenapa? Karena satu, ada keseimbangan informasi. Yang memberikan kabar, yang mendoktrin masyarakat bukan hanya kalian. Kami juga bisa sekarang. Ada platform untuk menyampaikan pendapat. Mari beradu pendapat kita dengan pendapat Anda. Keyakinan Anda dengan keyakinan kita. Mari. Dan masyarakat juga akan melihat kok. Bisa memperbanding-bandingkan sekarang. Mana nih narasinya yang sehat dan mana narasinya yang jahat. Mana nih narasinya yang fitnah, mana nih narasinya yang benar. Bisa. Udah sangat cerdas netizen sekarang. Tuh, masyarakat tuh udah sangat cerdas sekarang. Gak bisa dibodoh-bodohi lagi. Dan itu ya, gak bisa lagi kemudian diseret untuk kepentingan hanya politik kalian, mengatasnamakan seolah-olah ini politik umat Islam, kata. Ini politik agama kita. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.